Semua orang pasti pernah ngalamin gitu di titik terendahnya, entah karena masalah percintaan, masalah keluarga, atau terkena bully sama teman-teman di sekolahnya. Ya nggak sedikit gitu karena hal tersebut mereka memilih untuk lockout dari kehidupannya. Tapi apa jadinya cuy, jika lu yang ada di titik terendah lu dan ingin lockout dari kehidupan, malah ketemu cewek yandere yang nawarin lu buat jadi bonekanya. Makanya berjudul Shihai Shoujo Kobaru-chan. Ceritain seorang pemuda, sebut aja si Yuto, yang dia ini depresi parah gara-gara jadi korban bully di sekolahnya. Yang awalnya ia ingin menjalani hidup normal di sekolahnya, malah berakhir fatal banget cuy. Hari Senin ia dikeroyok, hari Selasa dia disiram air toilet, serta hari Rabu dia ini di unboxing gitu cuy dan disebar ke internet. Karena kejadian tersebut, Yuto udah pasrah banget dan ingin lompat dari gedung sekolah untuk mengakhiri itu semua. Secara tiba-tiba ada gadis yang gak ia kenal cuy, sebut aja si Kobaru yang menyapanya. Yuto kaget karena ternyata masih ada seseorang di sekolahnya. Akan tapi Kobaru tiba-tiba mengambil gagak yang udah mati cuy, serta menanyakan kepada Yuto, apakah kau juga ingin mati? Serta ia menawarkan kepada Yuto, daripada mati ya kan, mending serahkan kehidupanmu kepada Kobaru. Dikarenakan Kobaru bilang kalau mati itu sia-sia, serta banyak hal yang bisa dilakuin saat kau masih hidup. Yuto di sini sedikit marah gitu cuy, gara-gara ia merasa diceramahi gitu oleh orang yang baru ia kenal, dan merasa kalau si Kobaru ini mengejeknya cuy. Akan tapi Kobaru bilang kalau dia itu cuma ingin memanfaatkan kehidupan Yuto cuy. Serta Kobaru memperlihatkan gagak yang sudah mati tersebut dengan bilang kalau gagak yang mati tersebut hanya akan menjadi sampah yang bau. Di sini Yuto semakin marah dikarenakan Kobaru cuma ngoceh mulu gitu dan menanyakan apa yang Kobaru inginkan. Lalu Kobaru bilang cuy kalau dia itu nggak bermaksud buat menghentikan Yuto buat lockout dari kehidupan ya kan. Akan tapi Kobaru bertanya apakah tidak masalah kalau Yuto mengakhiri hidupnya menjadi sampah cuy. Sontak Yuto ngomong gitu kalau sebenarnya dia itu juga pengen hidup secara normal. Karena Kobaru yang mendengar hal itu, ia langsung bilang gitu ke Yuto kalau dia bisa mengabulkan kehidupan yang Yuto inginkan. Serta jika Yuto ingin menikmati masa SMA-nya ya kan, maka berikanlah kendali hidupnya kepada Kobaru. Ya kurang lebih nawarin Yuto buat jadi bonekanya gitu cuy. Setelah itu semua Kobaru mengajak taruhan gitu dengan mereka berdua ini lompat dari gedung cuy. Dan jika mereka masih hidup maka Yuto harus menyerahkan kehidupannya kepada Kobaru. Dan bener aja gitu, mereka berdua masih selamat walaupun Yuto mengalami patah tulang gitu di tangannya. Dikarenakan mereka masih hidup, ngebuat Yuto harus jadi bonekanya Kobaru cuy. Karena Kobaru yang kekeh untuk menjadikan Yuto sebagai bonekanya. Di sini Yuto bertanya gitu kepada Kobaru, kenapa dia melakukan hal itu cuy. Si Kobaru bilang kalau dia itu cuma bosen sama kehidupannya. Alhasil ia ingin mengendalikan kehidupan orang lain dengan menjamin kehidupan yang sempurna bagi mereka. Anjir, orang yang diri kalau gabut itu aneh cuy. Di sini karena perkataan Kobaru, Yuto mempunyai tekad gitu kalau dia ingin bahagia cuy, yang langsung disuruh menutup mata oleh Kobaru. Ternyata langsung dicium gitu cuy oleh Kobaru. Waduh. Yang sontak ngebuat Yuto ini baper dan bingung gitu cuy. Dan ditanya oleh Kobaru apa salah satu keinginan Yuto saat ini. Dan dijawab oleh Yuto kalau dia ini ingin balas dendam cuy kepada semua orang yang membulinya. Dan langsung dijawab oleh Kobaru dengan muka seremnya kalau Kobaru akan mengabulkan permintaan tersebut cuy. Waduh. Dan dimulailah kehidupan Yuto sebagai boneka dari Kobaru. Keesokan harinya saat sekolah ditampilin Yuto yang masih dibully cuy oleh teman-temannya. Dan salah satu teman yang merundungnya yaitu Ryota ingin menulis harapan gitu cuy di tangan Yuto yang sedang diperban. Akan tapi berhasil ditolak oleh Yuto cuy, yang membuat Ryota ini gak mood ya, bad mood gitu cuy. Akan tetapi ya kan, Ryota ini kembali lagi dengan menendang bagian belakang Yuto yang ngebuat Yuto ini jatuh cuy. Emang udah gila anjir pembuliannya. Bahkan di video gitu sama teman-teman yang lain. Akan tapi dibalik semua kegaduhan itu, muncullah seorang cewek pindahan yang ternyata si Kobaru cuy. Sontak membuat Ryota ini terpukau gitu karena keimutan Kobaru, yang membuat Ryota ini meminta ID dari Kobaru cuy. Akan tapi setelah perkenalan Kobaru, si Kobaru ini langsung nyamperin Yuto cuy, yang kelihatan mereka ini udah dekat banget gitu. Dengan kedekatan Kobaru dan Yuto ngebuat Ryota
ini semakin bingung cuy. Yang ngebuat Ryota ini makin mengolok-olok Yuto gitu cuy di depan Kobaru. Akan tapi nggak digubris sama sekali oleh Kobaru cuy. Karena kejadian tersebut ya kan ngebuat Ryota ini emosinya meledak-ledak. Yang ngebuat Ryota menyebarkan video unboxingnya Yuto ke grup kelas cuy. Saat jam istirahat ditampilin Yuto yang sedang beristirahat bareng gitu bersama Kobaru cuy. Di sini mereka membahas perihal rencana balas dendam dari Yuto. Dan Kobaru bilang kalau dia itu sudah dimasukin ke grup kelas yang berisi video unboxing Yuto dari Ryota. Yuto yang malu mencoba menghentikan Kobaru buat gak menonton video tersebut cuy. Akan tapi tadi udah ditonton gitu oleh Kobaru. Yuto yang merasa malu ya kan, dia ngejelasin kalau itu hal yang tidak ia ingin semua orang melihatnya cuy. Lalu Kobaru bilang kalau video itu masih belum kesebar ke semua orang cuy, akan tapi cuma di grup kelasnya aja. Lalu Kobaru menawarkan bagaimana kalau video itu kita publishkan sendiri cuy. Yuto yang kaget serta merasa kalau rencana itu sangat buruk baginya ya kan, menolak hal itu cuy. Akan tapi ditanya gitu sama Kobaru kalau Yuto ingin balas dendam bukan? Dan Yuto bilang kalau balas dendam bisa menggunakan cara lain cuy, bukan cara yang seperti itu. Lalu didesak gitu sama Kobaru kalau nggak pakai cara tersebut Yuto mau melakukan apa. Sontak membuat Yuto ini terdiam cuy. Di sini Kobaru ngejelasin tidak ada balas dendam tanpa resiko dan mengejek Yuto gitu kalau apakah keberanian Yuto kemarin yang mau mengakhiri hidupnya itu cuma main-main aja gitu cuy. Yang ngebuat Yuto ini bilang kalau dia itu kemarin bersungguh-sungguh ingin melakukannya. Oleh karena itu hal ini bukan masalah bagi Yuto, kata si Kobaru. Di sini Kobaru menjelaskan rencananya cuy kalau dia itu berpura-pura menjadi pelaku pembulian yang idiot cuy, dengan memanfaatkan netizen yang ingin menegakkan keadilan ya kan. Ditambah lagi dengan meng-tag streamer yang lagi naik daun bakalan memancing mereka buat menegakkan keadilannya sendiri cuy. Dan diiming-iming oleh Kobaru kalau Yuto melakukan sesuai yang diperintahkan, Yuto bakalan berakhir bahagia. Setelah mendengar hal itu, Yuto mencoba mengupload video tersebut cuy. Di sini Yuto berharap kalau akun baru tidak akan ada yang mau menonton video tersebut ya kan. Akan tapi notifikasi dari handphone Yuto terus bermunculan gitu cuy. Dan video Yuto meledak cuma hitungan menit aja cuy. Yang akhirnya Yuto mendapat pujian dari Kobaru dengan aura seremnya cuy. Setelah itu mereka menunggu hasilnya cuy sembari kembali ke kelas. Di sisi lain Ryota yang dikasih tahu temennya kalau video Yuto itu udah tersebar gitu cuy, dan nggak tahu siapa yang menyebarkannya. Di sini Ryota menganggap remeh hal itu cuy dan beranggapan kalau semua itu akan menjadi angin lewat aja. Akan tapi secara tiba-tiba datang seorang streamer cuy yang namanya Bakibo, yang dia ini sedang naik daun gitu cuy, gegara cara barbarnya buat konten streamingnya. Di sini ia mendatangi Ryota dikarenakan melihat video viral yang disebarkan oleh Yuto dan Kobaru tadi cuy. Dan ya secara nggak sengaja Ryota memukul kepala Bakibo cuy, yang ngebuat viewers dari Bakibo ini yang menonton streamnya jadi sangat geram gitu sama Ryota. Alhasil ngebuat Bakibo ini mengeksekusi Ryota cuy. Di sini sedikit gua skip gitu karena ini termasuk adu bogem ya kan. Singkat cerita, Bakibo ini menanyakan cuy kepada Ryota mengapa dia membuli Yuto. Dan ternyata Ryota ini pas awal masuk ya kan, dia tuh iri cuy sama Yuto dikarenakan Yuto kelihatan keren serta menjadi perbincangan oleh para gadis. Si Ryota yang iri malah membuat Yuto ini direndahkan cuy dengan cara menjahilinya hingga membulinya. Dan saat ditanya Bakibo, Ryota bilang kalau dia itu cuma ingin berteman sama Yuto. Ya jelas gak ada yang mempercayainya cuy. Yang alhasil ngebuat Ryota ini makin dieksekusi oleh Bakibo. Dan ya saat ditampilin di kelas ada pengumuman dari wali kelas kalau Ryota diserang oleh penyusup cuy dan sedang dirawat di rumah sakit, yang ngebuat sekolahnya dipulangkan lebih awal gitu. Di sini misi dari Kobaru berhasil cuy, dan udah nggak ada orang yang ngebully Yuto lagi gitu. Dan untuk besoknya ya kan langsung diajak bolos gitu cuy oleh Kobaru dengan mengajak Yuto berkencan. Waduh. Apakah Yuto bakalan nemuin kebahagiaan di tangan dari Kobaru ya kan? Menarik. Kemarin nyeritain Kobaru yang berhasil ngejalanin rencananya cuy, lalu ngajak Yuto buat berkencan. Dan diliatin gitu Yuto yang banyak ngelamunnya cuy, dikarenakan masih nggak percaya gitu dia diajak kencan oleh seorang cewek. Yuto yang ngerasa gugup dan akhirnya bertemulah dengan Kobaru. Di sini Yuto pakai seragam sekolah cuy, dikarenakan dia nggak bisa bilang bolos gitu sama orang tuanya yang nantinya dia bakalan ganti di toilet umum.
Dan ditampilin gitu Yuto yang merasa bahagia ya, walaupun dia tahu kalau Kubaru itu cewek berbahaya ya kan. Akan tapi ya kalian tahu sendiri cuy, kalau Kubaru termasuk cewek yang imut juga menurut gua. Saat keluar dari toilet ngeliatin Kubaru yang digodain cowok cuy. Akan tapi Kubaru ngehirauin hal itu dan langsung nyamperin Yuto gitu. Dan dimulailah kencan mereka berdua dengan pergi ke akuarium dan melakukan kencan pada umumnya seorang pasangan ya kan. Setelah dari akuarium mereka berada di kafe cuy, dan ditanya apakah Yuto sekarang merasa bahagia. Dan ya pastinya ya kan, Yuto ngerasa hal itu seperti mimpi baginya cuy. Dan dijelasin sama Kubaru kalau semua itu diperlukan Yuto cuy untuk masa depannya, dikarenakan di masa depan dia bakalan berpacaran dengan seseorang, dan ini adalah latihan untuk kencan pertamanya Yuto cuy. Dengan kebaikan Kubaru, Yuto ada pikiran gitu apakah Kubaru ingin berpacaran dengannya. Akan tetapi sebelum Yuto ini selesai bicara ya kan, ternyata Kubaru bilang kalau dia itu sama sekali gak menyukai Yuto cuy. Ya gue yang awalnya senyum-senyum sendiri malah dipatahin gitu sama omongan cewek gila ini. Ya walaupun alasan Kubaru itu masuk akal ya kan, dikarenakan Kubaru dan Yuto ini masih baru kenal gitu cuy. Serta Kubaru juga nggak begitu tertarik dengan masalah romansa. Kubaru bilang kalau dia itu hanya ingin bermain dengan bonekanya aja cuy. Waduh, gue lupa anjir kalau Yuto adalah boneka dari Kubaru ya kan. Yang membuat Yuto ini sadar kalau dia itu hanya sekedar boneka dari Kubaru. Ya walaupun seperti itu, kencan mereka masih berjalan sewajarnya cuy. Dan saat mereka selesai berkencan ya kan, dan hendak untuk berpisah, secara tiba-tiba HP Yuto bergetar cuy, yang ternyata dia ditelepon ayahnya. Dan ya Yuto malah dimarahin ayahnya cuy, dikarenakan ketahuan bolos sekolah. Serta ayahnya bilang gitu kalau dia tidak perlu pulang, serta berharap kalau Yuto itu mati di pinggir jalan. Di sini diliatin gitu kalau Yuto nggak cuma masalah bullying di sekolahnya aja cuy, akan tapi juga masalah di keluarganya. Kubaru minta maaf cuy karena Kubaru yang mengajak buat bolos ya kan, serta bilang kalau Yuto itu nggak menyukai hal itu, kenapa nggak kabur aja ya kan. Dan Yuto bisa bergantung kepada Kubaru. Awalnya Yuto menolak semua itu cuy, dikarenakan Kubaru yang tidak menyukainya, maka tolong jangan bicara seperti itu gitu cuy, kata Yuto. Dan dijelasin sama Kubaru kalau Kubaru tuh emang gak tertarik sama percintaan cuy, akan tapi niatnya ingin menyelamatkan Yuto ya kan. Apakah itu belum cukup bagi Yuto? Dan dengan perkataan Kubaru barusan, disinilah Yuto jatuh cinta kepada Kubaru. Wah. Ya siapa yang gak jatuh cinta dengan cewek yang bisa ada gitu cuy saat kita lagi ancur-ancurnya. Dan ya mereka berakhir di minimarket buat beli cemilan dan mengajak Yuto buat nginep di apartemen Kubaru cuy. Saat mereka hendak nonton film ya kan, secara tiba-tiba HP dari Yuto ini bunyi lagi cuy. Ternyata itu dari ayah Yuto yang memarahinya lagi cuy, karena ayahnya itu tahu dari pelacak GPS yang ada di HP Yuto. Dikarenakan situasi udah kurang menyenangkan, ngebuat Kubaru ini ingin menemui ayah Yuto cuy. Dan ya Kubaru dimaki oleh ayahnya Yuto dan dibilang pelacur gitu cuy. Wah udah parah banget anjir. Yang menyuruh Yuto buat segera pulang, akan tapi ditawarin gitu sama Kubaru dengan uang 1 juta yen, dengan syarat harus memberikan Yuto kepada si Kubaru cuy. Di sini ayah Yuto ngerasa jengkel cuy karena merasa diejek gitu oleh Kubaru, sampai-sampai menuduh Kubaru ngedapatin uang semua itu dari menjual tubuhnya. Kubaru sangat menyayangkan gitu karena pikiran dari ayah Yuto sangat sempit, dan membuat Kubaru ini semakin sadar kalau ayahnya Yuto ini nggak bisa ngejamin kebahagiaan buat Yuto, dan hanyalah Kubaru gitu yang bisa menjamin kebahagiaannya. Lalu Kubaru dengan serius bilang kalau Kubaru itu akan menunjukkan kepada ayahnya cuy kalau dia bisa membuat Yuto bahagia di bawah kendalinya. Ayahnya Yuto menganggap semua itu hanya omong kosong dan minta Kubaru buat menunjukkan kendalinya cuy. Dan gak perlu lama-lama gitu, Kubaru menelpon ayahnya cuy. Dan secara tiba-tiba ya kan, ayah dari Yuto ini ngedapat telepon dari ketua perusahaannya. Dan gak ada angin gak ada hujan, langsung dipecat
dipecat gitu. Dan dikarenakan hal tersebut, Kubaru bilang sama ayahnya Yuto cuy, kalau ia bisa menerima uang yang ia tawarkan, maka Kubaru bisa memikirkan untuk memperkejahkan ayahnya Yuto lagi cuy. Dengan terpaksa ayahnya Yuto ini menerima uang tersebut cuy, yang ngebuat Yuto sepenuhnya ada dalam kendali Kubaru. Setelah udah nggak ada halangan lagi, di sini mereka melanjutkan nonton film cuy, dan secara kebetulan ya kan filmnya adalah film romansa. Dikarenakan ada banyak adegan romantisnya ya kan, secara tiba-tiba Kubaru nawarin Yuto buat bergandengan tangan cuy, serta nawarin Yuto buat berciuman. Waduh. Yuto yang merasa kaget nolak hal itu dikarenakan mereka nggak ada hubungan sama sekali gitu. Kubaru nggak mau berpacaran sama Yuto, ngebuat Yuto ini nolak hal itu semua, serta bilang kalau Kubaru ini harus menghargai dirinya. Dan ya, Kubaru menyetujui buat nggak mencium Yuto. Akan tapi untuk menjamin romansa di masa depannya ya kan, besok Kubaru ingin mencari kandidat pacar buat si Yuto. Keesokan harinya saat di sekolah, Kubaru ingin menjalankan rencananya, yaitu ngebuat cerita romcom buat kehidupan Yuto. Dan ditanya sama Kubaru apakah Yuto punya seseorang yang ia suka, dan dijawablah sama Yuto kalau selama ini tuh dia dibully cuy. Bagaimana dia ingin mencari gebetan ya kan, bahkan temen aja dia nggak punya gitu cuy. Saat berbincang mereka melihat seseorang cewek yang kesulitan menghapus papan cuy. Lalu Kubaru menyuruh Yuto buat pergi untuk menjadi pahlawannya. Dan ya, Yuto menawarkan bantuannya kepada cewek tersebut cuy. Dikarenakan dibantu ngebersihin papan tulis ya kan, cewek tersebut berterima kasih cuy kepada si Yuto. Dan Yuto bilang kalau dia itu perlu bantuan lagi, ia bisa mengendalikan Yuto cuy. Dan ya, dari pandangan Kubaru sepertinya cewek tersebut menyukai Yuto. Saat jam istirahat, Yuto yang lagi ngelaksanain piket di sini disamperin cewek tadi cuy, yang namanya ternyata adalah Aihara. Dan sekali lagi Aihara ini berterima kasih karena udah membantunya. Lalu saat dia ini mau ngomong lagi, ternyata lidahnya malah kesleo gitu cuy. Aduh, Aihara yang malu ya kan, serta ia ingin ngomong kalau mau mengajak Yuto buat pulang bersama nanti. Beuh. Yuto yang kaget serta Aihara ini yang panik. Dia bilang kalau semua itu hanyalah karena sebuah donat cuy, yaitu ada donat baru yang dijual di dekat stasiun. Dikarenakan Aihara ini pemalu dan dia gak punya teman gitu buat diajak ke sana, yang ngebuat Aihara ngajak si Yuto cuy. Dan akhirnya dijawab sama Yuto kalau dia itu mau nemenin Aihara buat beli donat. Lalu secara tiba-tiba ya kan muncul Kubaru dari belakang, dikarenakan melihat Yuto udah langsung bisa kencan gitu cuy sama cewek yang menjadi kandidatnya. Yang buat Yuto ini berada di situasi yang gak jelas gitu cuy menurut gua, atau bisa dikatakan cita segitiga yang belum matang. Tapi apakah kencan Yuto bakalan berjalan sesuai rencana dari Kubaru, atau malah keluar rencana dari Kubaru gitu? Dan tibalah gitu Yuto yang hendak pulang bersama Aihara. Di saat berjalan pulang bareng Aihara, Kubaru ini ngetes gitu cuy, apakah suaranya terdengar, dan terlihat Yuto ini yang bisa mendengarnya. Di sini Yuto diberi arahan sama Kubaru cuy, dan nyuruh Yuto buat bertanya sama Aihara kalau apakah Aihara ini suka sama donat. Sontak ngebuat Aihara ini dengan semangat bilang kalau dia itu menyukai donat banget cuy. Semua gerak-gerik dan perkataan Yuto masih dalam bimbingan Kubaru cuy, seperti topik pembicaraan sampai rencana Yuto untuk menraktir Aihara, yang buat Aihara ini merasa sedikit ngeblush gitu cuy. Lalu secara tiba-tiba Aihara ini menanyakan sesuatu cuy sama Yuto, apakah ada seseorang yang Yuto suka. Waduh. Yang ngebuat Yuto ini menjawab kalau Yuto itu nggak mempunyai siapapun cuy. Dan di sini gue kaget gitu, Aihara dengan muka yang serem ya kan, dia ngejawab syukurlah kalau Yuto sampai mempunyai seseorang yang dia suka, maka Aihara akan ngebuat Yuto ini chaos cuy. Waduh, ada apa ini? Ya Aihara bilang kalau itu cuma bercanda, tapi ya Yuto udah terlanjur kaget gitu cuy. Dan sepertinya Aihara ini sadar cuy kalau perkataan Yuto ini adalah bukan asli gitu dari mulut Yuto. Waduh. Lalu Aihara bertanya kenapa Yuto menggunakan earphone. Yuto yang menarik dan melepaskan earphone-nya ngebuat pembicaraan Kubaru sama Yuto ini terputus cuy. Serta Yuto menjelaskan kalau sebelum kencan Yuto ini hanya mendengarkan musik dan lupa melepaskannya. Setelah situasi runyam barusan, secara tiba-tiba Aihara ini mengajak buat pergi ke rumahnya cuy. Ya mungkin karena kejadian barusan Yuto ini merasa sungkan gitu buat nolak ajakan dari Aihara, yang berakhirlah Yuto tiba di rumah Aihara cuy.
Di sini liatin cuy, Aihara yang ternyata hidup sendiri. Awalnya Aihara nyuruh Yuto buat menganggap kalau ini adalah rumahnya sendiri gitu cuy. Dan Aihara pergi buat nyuguhin secangkir teh buat Yuto. Akan tapi secara tiba-tiba ya kan, Aihara langsung memukul Yuto dari belakang cuy, yang ngebuat Yuto ini pingsan gitu. Dan ya, rahasia Yuto yang tadi diberi arahan oleh Kubaru akhirnya terbongkar, serta Aihara bakalan memberi hukuman buat Yuto cuy. Waduh. Dan di sisi lain Kubaru yang ngerasa ada yang gak beres juga ya kan, ikut bergegas gitu cuy. Saat Yuto bangun dari pingsannya, ia dalam keadaan terikat cuy, serta ada Aihara yang berada di atasnya gitu. Di sini sedikit gua skip dikit gitu cuy, dikarenakan Aihara yang cuma pakai daleman, dikarenakan dia ngelepasnya gitu karena ia nggak ingin ada bekas saus merah di bajunya nanti saat mengeksekusi Yuto cuy. Hal ini terjadi cuy gara-gara Aihara ini beranggapan kalau Yuto hanya berpura-pura peduli gitu sama Aihara. Dan di sini kita dikasih tahu gitu cuy kalau Aihara mempunyai kepribadian ganda. Dan sekarang yang masuk ke tubuh Aihara adalah kepribadiannya dari kakaknya cuy, yang sedang melindungi adeknya. Kita flashback dulu nih cuy. Ceritanya Aihara dulu sering disiksa cuy sama kedua orang tuanya, sampai-sampai dikurung di gudang gitu yang gelap serta minim oksigen. Aihara yang takut gelap serta sesak napas ya kan, ngebuat Aihara ini hampir kehilangan hidupnya cuy. Tiba-tiba ada kakaknya cuy yang mengendalikan tubuhnya dan berjanji akan melindungi Aihara. Dan di sini ia nggak terima cuy karena Yuto mempermainkan perasaan adeknya, yang langsung mengancam Yuto sambil membawa pisau cuy. Di kakak serem kali anjir. Di saat Aihara ingin melaksanakan aksinya, ada suara pintu kamar Aihara cuy, yang seperti seseorang hendak ngebukanya gitu. Dan ya bener aja, itu adalah Kubaru cuy, yang dengan entengnya dia bilang ke Yuto kalau itu terlalu jauh untuk kencan pertamanya. Yuto yang panik bilang kalau itu nggak seperti yang Kubaru lihat, dan cepatlah tolong aku, kata Yuto cuy. Dan Aihara juga bilang, oh ternyata kamu yang ada di telepon tadi. Kubaru ngaku kalau itu perbuatannya cuy, dan minta maaf sama Aihara kalau ia ngebuatnya kecewa, dikarenakan maksud dan tujuannya adalah hanya ingin ngeberi Yuto ini pengalaman cinta yang sebenarnya, dan ingin gitu kalau Yuto mempunyai kehidupan yang bahagia, dan menganggap kalau Kubaru itu udah gila gitu cuy. Akan tetapi emang faktanya seperti itu, kata Kubaru, dan bilang kalau Riho atau Aihara yang asli bukanlah sebuah mainan. Kubaru yang gak panik nyuruh Aihara buat tenang cuy, dikarenakan Aihara yang gak tahu apa-apa bakalan menjadi pembunuh gitu tanpa ia sadar. Aihara yang ke distract, akhirnya Kubaru bisa ngambil pisaunya cuy, dan menawarkan ke Aihara bagaimana kalau kita bahagia bersama. Kubaru bilang kalau hidup pasti sulit bagi Aihara, dan mulai sekarang Aihara bisa secara perlahan menikmatinya cuy. Namun Aihara nggak yakin cuy apakah ia bisa bahagia. Namun Kubaru dengan entengnya bilang nggak tahu gitu cuy, dan ngejelasin kalau kebahagiaan itu banyak macamnya dan setiap orang punya kebahagiaannya sendiri-sendiri, dan menawarkan Aihara untuk menjadi boneka dari Kubaru juga cuy. Waduh, walaupun itu kurang masuk akal, akan tapi Aihara menyetujuinya cuy, dan akan menuruti perkataan dari Kubaru. Dan gak perlu lama-lama Kubaru menyuruh Aihara buat mencium Yuto. Yuto menang banyak anjir. Dengan mengiming-iming Aihara kalau ia itu melakukan apa yang Kubaru perintah, maka Aihara bakalan menemukan cinta yang sebenarnya. Setelah Aihara mencium Yuto, sekarang giliran Yuto gitu buat menerima hukuman cuy. Yaitu Kubaru bakalan menindik lidah dari Yuto, dikarenakan Yuto udah mematikan telepon tadi cuy tanpa seizin dari Kubaru. Di sini saat ditindik gua sedikit skip cuy, dikarenakan ya ngilu anjir. Singkat cerita, saat selesai menindik Yuto, Yuto merasa kalau Kubaru itu adalah iblis gitu cuy. Namun setelah ujian yang diterima Yuto barusan, Yuto dapat hadiah, yaitu sebuah pet-pet dan pelukan hangat dari Kubaru. Dan gilanya Kubaru bilang gitu cuy, untuk merasakan cinta yang sesungguhnya, Kubaru malah mengajak mereka semua untuk melakukan hal gak senonoh gitu cuy, dan bilang untuk melakukan cinta segitiga yang jujur. Gue gak nyampe anjir pikiran dan maksud dari Kubaru gitu, yang membuat Kubaru, Aihara dan Yuto tidur bersama gitu kan. Tapi
Nggak butuh waktu lama gitu cuy. Setelah itu datanglah seorang pria dewasa, dan ternyata itu adalah ayah dari Kubaru. Ayah Kubaru sangat terkejut cuy dengan apa yang ia lihat. Serta sebelum ayahnya berbicara, Kubaru dengan santainya bertanya cuy, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Lalu ayah Kubaru bilang kalau dia itu menggunakan GPS untuk menemukan si Kubaru. Akan tapi terlepas dari itu semua, ia meminta kejelasan tentang apa yang sedang terjadi cuy sama Kubaru. Kubaru yang jahil menjawabnya cuy, apakah kau tidak bisa melihatnya? Ada seorang pria dan seorang gadis yang berbaring gitu di tempat tidur yang sama. Ayahnya yang panik menghentikan Kubaru cuy, serta bilang jangan melakukan hal itu dikarenakan Kubaru juga belum menikah ya kan, dan jangan melakukan hal yang lebih jauh lagi. Kubaru menyuruh tenang ayahnya cuy, dan bilang kalau Kubaru itu hanya ingin melihat Yuto bahagia, dan ayah itu nggak perlu khawatir gitu cuy, kata Kubaru. Lalu ayahnya bertanya apakah Yuto yang memaksamu melakukan ini semua. Yuto yang sedikit panik bilang kalau dia itu nggak maksa sama sekali cuy. Ayahnya Kubaru yang udah ngerasa capek ingin segera mengakhiri ini semua cuy dengan menanyakan ke Kubaru nantinya, dan ia sekarang akan mengantar Yuto buat pulang cuy. Dan mengenai hal itu Kubaru bilang kalau Yuto tinggal serumah dengan Kubaru. Dengan perkataan Kubaru barusan ngebuat ayahnya ini ngajak Yuto buat berbicara empat mata cuy. Dan ya kondisi canggung tersebut masih dirasakan saat mereka sampai naik mobil bersama. Dan ayah Kubaru mulai menginterogasi Yuto dengan beberapa pertanyaan gitu. Dengan rasa marah yang meluap-luap, ayah Kubaru ini bilang kalau ia bisa ngebunuh mereka berdua jika ia mau gitu. Maka Yuto harus ngejawab dengan jujur apa hubungannya dengan Kubaru sambil mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi gitu cuy. Dan ayah Kubaru memberitahu bakalan ada belokan tajam di depan sana, dan jika Yuto masih sayang sama nyawanya ya kan, maka jawablah dengan cermat, kata ayah Kubaru. Dan saat diinterogasi ayahnya, Yuto cuma mengakui cuy bahwasanya mereka cuma sampai tahap berciuman gitu. Karena mendengar Yuto mencium Kubaru, ngebuat amarah dari ayahnya Kubaru ini makin membara gitu. Di sisi lain Yuto panik karena masih sayang sama nyawanya ya kan. Lalu Yuto mulai cerita kalau Kubaru yang menyelamatkan hidupnya. Kalau bukan karena Kubaru, maka Yuto mungkin udah nggak di sini gitu cuy. Serta oleh karena itu Yuto menghormatinya, karena cuma Kubaru cuy yang bisa menyelamatkannya di situasi apapun gitu. Dan Yuto juga ingin gitu cuy ngebuat Kubaru merasa bahagia. Akan tapi kebahagiaan tersebut berakhir dengan mobil yang dikendarai mereka menerobos pembatas jalan cuy, dan terjun ke dalam jurang. Dan jelas aja ayah Kubaru yang baru sadar ya kan mereka ini masuk jurang juga ikutan panik gitu. Lalu ditampilin flashback dari ayah Kubaru yang dulunya bekerja sebagai sekretaris. Dan di sini dilihatin ternyata sang ayah Kubaru yang sekarang bukanlah ayah kandung dari Kubaru cuy, melainkan hanya sekretaris pribadi gitu dari ayah kandung Kubaru. Dikarenakan sebelum ayah kandung dari Kubaru ini meninggal, si ayah yang sekarang ini nih yang namanya Tomata ini sering banget jaga Kubaru di saat bosnya sedang sibuk. Di usia Kubaru yang masih kecil diperlihatkan gitu cuy kalau omongan dari Kubaru ini udah selayaknya orang dewasa gitu. Bahkan saat mengajak Kubaru bermain, Kubaru itu tahu cuy kalau Tomata ini cuma berbohong gitu karena hanya ingin menjaga Kubaru dengan baik. Bahkan Tomata yang sedikit pasrah gitu sama tingkahnya Kubaru dan akan menuruti semua keegoisannya. Ya akhirnya Kubaru minta bermain kejar-kejaran aja gitu cuy, walaupun itu ada di dalam rumah. Yang akhirnya mereka bermain kejar-kejaran cuy. Ya walaupun udah jelas dong kalau Tomata ini bisa menangkap Kubaru dengan mudah. Dan saat Tomata ini menggendong Kubaru ya kan, Kubaru bilang cuy kalau apakah dia masih terlihat seperti anak-anak pada si Tomata ya kan, yang ngebuat suasana canggung di antara mereka berdua. Di sisi lain juga ditampilin cuy masalah romansa di kantor Tomata, yang dia ini harus ngadepin seorang cewek sebut aja si Suzuki. Ya walaupun sebenarnya cewek ini udah punya suami gitu, ya jelas aja dong si Tomata ini menolaknya. Cuma berapa hari berlalu si Suzuki ini menuding tuduhan palsu di depan semua orang ke Tomata. Dengan playing victim, si Suzuki ini bilang kalau dia itu bercerai dengan suaminya gara-gara Tomata akan berkencan dengannya. Ya walaupun Tomata itu nggak pernah bilang seperti itu cuy. Dikarenakan masalahnya semakin melebar, akhirnya si Tomata ini dipanggil atasannya yang berujung harus menghadap ke bosnya langsung gitu cuy. Dan ya inilah gambaran ayah kandung Kubaru.
Saat Tomata ada di rumah Kubaru buat menjaganya, kan si Kubaru ini peka cuy kalau Tomata ada sebuah masalah, karena ia yang selalu melihat ke arah bawah. Ya karena aku baru tahu si Tomata ini ada berapa kejadian gitu. Ia langsung mengelus-ngelusnya cuy. Dan tanpa ia sadar ia menunjukkan luka yang ada di tangannya. Sontak Tomata ini menanyakan cuy, luka kenapa yang ada di tangan Kubaru tersebut. Si Kubaru dengan senyum bilang cuy kalau dia itu telah menjadi gadis yang buruk, yang mengakibatkan ayahnya ini sangat marah. Yang ternyata nilai ujian dari Kubaru sendiri ini mendapatkan nilai 0 gitu cuy. Dan setelah kejadian tersebut, hari demi hari Kubaru mendapatkan luka yang lebih banyak. Dan karena hari-hari Kubaru yang sangat keras, ia merasa sedikit benci cuy kepada ayahnya dan berharap kalau Tomata bisa menjadi ayahnya. Keesokan harinya Tomata mencoba berbincang dengan ayah Kubaru cuy agar menghentikan perbuatannya tersebut. Dikarenakan ya Kubaru ini juga masih anak-anak gitu. Cekcok di antara mereka semakin memanas hingga ayahnya Kubaru bilang kalau Tomata bukan temannya gitu cuy, melainkan hanya rekan bisnis. Yang membuat Tomata ini seketika terdiam cuy dan masih memikirkan kondisi dari Kubaru. Setelah itu beberapa hari kemudian ditampilin kalau ayah dari Kubaru ternyata terkena penyakit kanker cuy. Dan dikarenakan ia cuma hidup bersama ayahnya, jadi yang ngejenguk dan ngerawatnya itu cuma si Kubaru dan si Tomata cuy. Semakin hari semakin parah dan waktu terakhir ayah kandung Kubaru sudah menjemputnya cuy. Dan bener aja di acara pemakamannya pun cuma ada Kubaru dan si Tomata aja cuy. Di sini gua nggak tahu ya kemana sebenarnya keluarga dan kerabat dari Kubaru. Dan di momen setelah upacara pemakaman selesai, si Kubaru meminta untuk Tomata berperan sebagai ayahnya. Dengan penuh pertimbangan dan rasa iba karena Kubaru ini udah nggak memiliki siapa-siapa lagi ya kan, akhirnya Tomata bersedia menjadi ayah dari Kubaru. Dan ya begitulah kenapa Tomata bisa menjadi ayah tiri dari Kubaru cuy. So lanjut, setelah flashback barusan diliatin Yuto dan Tomata yang mobilnya terperosok ke jurang gitu cuy. Dan untungnya mereka cuma mengalami luka gitu dan keduanya masih terselamatkan. Di sini Yuto menanyakan keadaan dari Tomata dan mencoba menolongnya cuy. Yang ngebuat Tomata ini bertanya, kenapa kamu menolongku? Sontak Yuto dengan tegas bilang, ya jelas gitu karena kau adalah ayah dari Kubaru. Serta Yuto pasti dimarahi abis-abisan sama Kubaru cuy jika ia tidak menolong ayahnya. Dan saat mereka akhirnya bisa keluar dari mobil, di sini ayah dari Kubaru berpesan agar Yuto menjaga Kubaru. Dan Yuto bilang cuy, serahkan padaku dengan suara lantang. Akan tapi Tomata masih nggak akan memaafkan Yuto jika ia masih tidur di atap yang sama bersama Kubaru gitu, ditambah lagi tidak memiliki hubungan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya pulang dan bertemu sama Kubaru. Dan Kubaru bertanya, karena mereka terlalu lama serta mereka ini kelihatan seperti habis terkena kecelakaan kereta api ya kan. Dan mereka sedikit buang muka gitu cuy. Dan ya, ayah Kubaru berbicara perihal ia tinggal bersama Yuto. Akan tapi Kubaru nyerobot perbicaraannya cuy. Kalau Kubaru itu nggak mau ditentang oleh ayahnya sendiri. Ayahnya nggak bisa berkata-kata akhirnya mengizinkan Yuto tinggal bersama Kubaru gitu. Dan Yuto yang ikut terkejut dia kan bilang, apakah itu beneran nggak apa-apa ya kan? Ya jelas tidak lah, kata ayah Kubaru dengan rada emosi cuy. Telah berusaha sama Yuto kalau sebisa mungkin jangan ngebuat kesalahan yang nggak bisa dicabut gitu. Yang akhirnya ngebuat mereka terlihat seperti keluarga kecil yang akur. Jadi situ dulu pembahasan manga. Dan setelah itu kita diperkenalkan seseorang karakter baru cuy, yang kelihatannya dia ini habis bikin chaos seseorang. Parahnya lagi orang yang habis dibikin chaos tadi ditaruh di koper gitu cuy. Kayaknya seru gitu cuy kalau diadu sama si Kubaru, bener gak? Dan ya ternyata cewek ini ngelakuin hal tersebut dikarenakan ia gagal dalam romansa cuy. Karena ia selalu menemukan laki-laki yang sifatnya sama setiap harinya. Ya istilahnya cowok itu cuma bikin baper tapi tiba-tiba ngilang gitu. Jadi berakhirlah orang tersebut di dalam koper. Jadi buat kalian yang buaya di luar sana, siap-siap kalian bakalan dilipat di dalam koper. Saat cewek tersebut dilanda frustasi, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang cowok yang gak ia kenal gitu cuy. Dan disitu ia diajak minum bersama. Ya walaupun alasan dari cowok tersebut cuma karena ingin berbicara dengannya, karena kelihatan kalau cewek ini ada beban pikiran gitu cuy.
Di sini isinya cuma ceramah dari cowok nggak jelas ini cuy. Katanya jika ada dalam masalah, kuncinya kamu harus percaya dengan adanya Tuhan. Karena dulu cowok tersebut juga berada dalam frustasi. Di tengah perbincangan mereka, sebenarnya cewek ini udah memperkenalkan diri cuy, yang namanya Sachigawa Hiro. Jadi gue sebutnya Sachigawa aja gitu. Jadi lanjut dari ocehan cowok nggak jelas tadi, di sini Sachigawa bilang kalau dia hanya ingin diselamatkan oleh seseorang. Jika kamu bisa berkata seperti itu, apakah kamu bisa menyelamatkanku? Dan ya secara perlahan cowok nggak jelas tersebut meninggalkan Sachigawa. Di sini bener-bener diliatin cuy kalau cowok pinter ngomong doang gitu cuy, dan ahli dalam merayu, tapi tidak ada tindakan dan tanggung jawab dari omongannya. Jadi buat cowok-cowok yang nonton video ini termasuk gua, pertanggungjawabkan omongan kalian cuy. Di saat Sachigawa ini keluar dari tempat tersebut, secara tiba-tiba ia nggak sengaja nyenggol Yuto gitu. Dan karena Yuto ini ngerasa bersalah, ia meminta maaf. Akan tapi langsung dipelototi sama Sachigawa gitu. Karena melihat Yuto yang sedikit ketakutan, cewek tersebut berubah menjadi cewek baik cuy, dengan menanyakan keadaan Yuto, apakah ada yang terluka. Dan syukurlah Yuto baik-baik aja. Dan saat dia meninggalkan Yuto, nih cewek malah salting gitu cuy. Dan ia itu gelisah karena tadi ngebuat Yuto takut cuy. Dan ya selayaknya orang yang cinta pada pandangan pertama, nih cewek sangat gelisah, galau, dan merana gitu karena kejadian barusan. Keesokan harinya ditampilin Yuto yang pulang sekolah bareng Kobaru. Dan Kobaru ini menanyakan apakah Yuto punya waktu luang hari ini cuy. Yuto ngejawab kalau ia itu sedang senggang gitu cuy. Lalu Kobaru bilang kalau ia bakalan ke tempat lain bareng Aihara. Jadi minta tolong Yuto untuk beli telur sebelum pulang. Sebelum Yuto menyetujuinya, Yuto malah dapat ciuman dari Kobaru gitu cuy. Waduh. Kenapa dah di genre gak dirubah aja jadi romance full gula anjir. Dan ya saat Yuto mau pergi buat beli telur, secara tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang dari belakang cuy. Dan yang beraja itu adalah Sachigawa. Di sini ia menanyakan kepada Yuto cuy, bagaimana pendapat Yuto terhadap dirinya. Yuto yang bingung mau ngejawab apa, ternyata secara tiba-tiba muncul Kobaru dari belakang cuy, yang menyebut Sachigawa adalah cewek mencurigakan. Dan Kobaru meminta agar Sachigawa ini menjauh dari Yuto. Sachigawa merasa kaget dan aneh gitu cuy, karena Kobaru terus memanggilnya cewek mencurigakan. Karena di depan Yuto, Sachigawa ini bilang kalau dia itu nggak berniat jadi orang mencurigakan, tapi hanya ingin berbincang dengan Yuto. Akan tapi Kobaru bilang cuy, sayang sekali kalau Yuto hanya milik Kobaru aja. Jadi jangan sampai menyentuh Yuto, kata Kobaru. Waduh. Lalu mereka meninggalkan Sachigawa. Di sini Sachigawa yang seperti direndahkan, emosinya sangat meluap cuy. Yang membuat ia ini berkata cuy, wajah seperti apa yang ditampilin Kobaru jika ia ada di ambang kematian. Waduh, Sachigawa versus Kobaru Israel gak nih? Dan setelah itu ditampilin Kobaru yang dia ini pergi buat beli es krim gitu bersama Aihara dan Yuto cuy. Dan kelihatan Kobaru yang sangat menyukai es krim tersebut. Di saat dia berbincang dengan Yuto, Kobaru itu nawarin es krimnya cuy kepada Yuto. Namun Yuto menolak gitu karena Yuto kurang suka sama rasa mint dan coklat. Kobaru ngejawab cuy kalau dia itu bakalan mengingat kalau hal itu nggak disukai oleh Yuto. Yang ngebuat Yuto ini malah baper gitu cuy. Saat Kobaru ingin mencoba es krimnya, secara nggak sengaja es krimnya ini jatuh cuy ke bajunya Kobaru. Dan karena es krim tersebut sangat enak, Kobaru ini ingin menghabiskan es krimnya terlebih dahulu gitu. Lalu ia akan mencucinya. Dan saat Kobaru ini mau ke toilet untuk mencuci bajunya yang terkena es krim tadi cuy, dengan ditunggu oleh Yuto dan Aihara di luar, awalnya sih emang aman-aman aja. Cuma setelah tiba-tiba ada Sachigawa gitu yang menekap Kobaru dari belakang dan mengikat leher Kobaru gitu cuy dengan benang yang tajam gitu. Serta Sachigawa itu bilang cuy kalau Kobaru membuat kegaduhan, maka Kobaru akan berakhir. Sementara itu Yuto dan Aihara yang menunggunya merasa aneh gitu karena Kobaru yang terlalu lama di toilet serta nggak kembali-kembali gitu cuy. Dikarenakan hal itu, Yuto nyuruh Aihara buat ngecek ke dalam toilet. Dan bener aja cuy, Kobaru telah hilang. Lalu Aihara melaporkan hal itu ke Yuto cuy, bahwa Aihara nggak menemukan Kobaru di semua tempat. Akan tapi cuma ada sabut tangan yang ia temukan cuy. Di sini Aihara panik dan saking paniknya ngebuat Aihara ini sampai pingsan gitu. Bukannya cepat bertindak, malah Yuto disusahin gitu sama Aihara yang pingsan. Yuto yang mencoba buat bangunin Aihara, secara tiba-tiba Aihara ini bangun cuy dan menghantam kepala Yuto dengan keras.
Ternyata kepribadian Ayahara ini pindah cuy dan menyuruh Yuto agar cepat-cepat mencari Kubaru. Di sini Yuto sedikit teringat tentang TWS atau AirPod gitu. Gua nggak tahu nyebutnya gimana. Cuma karena itu terdaftar ke handphonenya milik Yuto, maka ia bisa melacaknya. Di sisi lain Kubaru yang sedang disekap di rumah yang kosong pura-pura merengek ketakutan cuy, serta meminta Sachigawa buat melepaskannya. Di sini Sachigawa sedikit terkejut cuy gara-gara Kubaru yang bersikap ketakutan selayaknya orang normal gitu. Akan tapi ia menghiraukan hal itu cuy dan mencoba membuka penutup mata dari Kubaru agar dia itu bisa melihat muka putus asanya cuy. Di saat setelah membuka penutup mata dari Kubaru tersebut, dilihatin cuy muka Kubaru yang sedikit mengejek Sachigawa gitu, dengan Kubaru menggonggong seperti seekor anjing. Bisa dilihat sepertinya Sachigawa ini salah lawan cuy. Dengan ekspresi Kubaru yang sangat tenang, Sachigawa ini bertanya, apakah kamu ini tidak takut kalau aku akan membunuhmu? Kubaru bilang, takut apa? Takut mati. Jika aku bisa mati sekarang, aku juga sedikit penasaran akan hal itu. Emang Yandere ini bener-bener di luar nalar gitu. Gak habis pikir gua cuy. Kubaru juga bilang gitu, apa yang terjadi jika kamu mati? Apakah kekosongan atau kehidupan baru di akhirat? Semua belum tahu gitu sebelum kamu melakukannya. Dan di pikiran Kubaru, kematian hanya sebagian dari kehidupan. Jadi Kubaru gak perlu takut akan adanya mati. Lalu gak perlu lama-lama Kubaru bilang cuy sama Sachigawa, daripada kau itu frustasi dalam kehidupanmu, mengapa kau tidak membiarkanku mengendalikan hidupmu, kata si Kubaru. Di sisi lain Yuto dan Ayahara ini berhasil sampai dan menemukan rumah kosong tersebut cuy. Dan gak lama setelah itu mereka mendengar suara dari rumah tersebut yang membuat Yuto ini bergegas ke rumah tersebut cuy. Ya walaupun Yuto ini juga dipenuhi kegelisahan gitu akan tapi Yuto juga diselamatkan oleh Kubaru, maka ia harus menyelamatkannya. Di saat keberanian Yuto ini udah cukup besar, Yuto memberanikan diri cuy untuk mendobrak masuk ke ruangan tersebut. Di sisi lain lagi kita ditampilin cuy isi percakapan Kubaru dan Sachigawa gitu. Ternyata suara keras barusan adalah suara yang ditimbulkan Sachigawa karena memukul dinding sampai retak gitu cuy, dan menyuruh Kubaru agar tidak bicara omong kosong. Lalu Kubaru ini ngejawab cuy, setidaknya Kubaru itu mengerti keadaan dari Sachigawa karena kelihatan kalau Sachigawa itu menderita. Karena tidak ada yang mengertimu, tidak ada yang mencintaimu, dan jika ada, mereka hanya mengisi waktu luangnya, lalu mereka akan meninggalkanmu dengan mudah, kata si Kubaru. Dan jika tidak ada yang mencintaimu, maka buat mereka yang mencintaimu sendiri. Serta jika menurutmu Tuhan itu tidak ada, maka kau hanya punya satu pilihan. Oleh karena itu, aku bakalan menjadi Tuhanmu. Gila nggak? Emang si Kubaru ini cuy. Dan di sini Kubaru juga menambahkan cuy, jika ia menerimanya maka tinggal lepaskan tali ini dan Kubaru akan menyelamatkan Sachigawa dari rasa putus asa. Akan tapi jika Sachigawa menolaknya maka aku, dan aku pastikan tidak akan ada seseorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Buset. Dan gak selang setelah itu ada Yuto yang tiba-tiba membuka pintu ruangan tersebut cuy, dan tercengang gitu melihat Sachigawa yang sungkem cuy kepada si Lord Kubaru. Di sini Yuto menanyakan perihal pembunuhan gitu cuy. Cuma Sachigawa bilang ia nggak jadi membunuh karena sekarang Kubaru adalah Tuhan barunya. Dan di sini mereka mulai berkenalan gitu, mulai dari Kubaru dan diikuti oleh Sachigawa. Setelah itu Yuto melihat Kubaru yang senyumnya ini sangat puas cuy dan kelihatan begitu manis. Ya walaupun sedikit kejam sih. Lalu keesokan harinya mereka bersekolah seperti biasa cuy, dan dilihatin mereka sedang menggunakan seragam musim panas. Dan di sini juga Yuto kelihatan kalau luka di tangannya ini udah sembuh gitu cuy. Lalu Yuto bertanya bagaimana dengan Sachigawa. Kubaru dengan santai ngejawab kalau dia itu meninggalkannya sendirian. Yang membuat Yuto itu khawatir gitu cuy tentang apa yang akan terjadi. Karena hal itu Yuto bertanya, bukankah kau akan menyelamatkannya? Tapi kenapa malah melakukan hal itu? Kubaru bilang itu simple, kalau keselamatan itu berasal dari rasa sakit, maka aku akan membiarkan ia tersakiti, lalu aku akan datang sebagai Dewi penyelamat. Dan kalian wajah dari Yuto yang bengong ini cuy. Dan dia sadar gitu kalau Kubaru hanya bermain-main sama bonekanya, dan itu sepertinya buruk gitu cuy.
Di tengah perjalanan Yuto dan Kubaru, di sini ada Ryota yang udah mulai bersekolah kembali cuy dari kejadian yang dulu. Dan di sini Ryota meminta waktu sebentar kepada Yuto gitu. Kubaru bilang kalau Yuto nggak harus pergi karena itu akan buang-buang waktu. Cuma Ryota ini memaksa dan nggak peduli kalau itu benar-benar membuang waktu. Cuma Ryota ini ingin menanyakan sesuatu kepada Yuto. Dan tibalah mereka di atap sekolah dan Yuto bilang kalau Yuto sebenarnya nggak begitu suka berbicara dengan Ryota. Ryota dengan wajah jekernya bertanya, apakah kau yang memposting video itu? Sungguh langkah yang sangat berani. Dan apakah itu ide dari siswa pindahan? Atau kita bisa kenal itu sebagai Kubaru cuy? Dan jika iya, kenapa? Kata si Yuto. Ternyata Ryota ini cuma ingin minta maaf cuy kepada Yuto. Jelas dong Yuto terkejut dan seakan-akan gak percaya gitu. Yang langsung gitu cuy, Yuto menampar muka dari Ryota. Yuto yang sangat marah mengingat kejadian yang ia alami selama di sekolah itu seperti bukan masalah besar gitu cuy bagi Ryota. Ya walaupun Ryota juga ikutan terpancing emosi, tapi Ryota berkata kalau ia hanya ingin menjadi teman dari Yuto cuy. Yang ngebuat mereka ini adu cekcok dan sedikit gua skip cuy. Kalau mereka di sini juga ikutan adu jotos gitu. Cuma gua kasih slide jurus Yuto buat numbangin Ryota cuy. Dan di tengah pertengkaran mereka datanglah Kubaru yang melerai mereka cuy. Kubaru bilang membiarkan pukulan kalian yang berbicara itu menarik. Cuma kalian melupakan suatu hal, yaitu sebuah cinta. Yang ngebuat Ryota dan Yuto ini terdiam cuy. Lalu Kubaru membisikkan hal vulgar ke Ryota seperti, bagaimana kalau kau dan aku memupuk cinta bersama. Yang membuat Ryota ini kaget dan Kubaru ini mengajak Ryota pergi meninggalkan Yuto. Dan saat di kelas Yuto masih memikirkan hal itu cuy. Dan di saat Aihara ini mencari Kubaru dan menanyakan kepada Yuto, pikiran Yuto ini semakin liar gitu. Yang membuat Yuto ini menangis cuy dan meninggalkan Aihara untuk pergi ke rumah Yuto. Dan saat datang di rumah Kubaru, ya sepertinya terlihat nggak terjadi apa-apa cuy. Dan Kubaru bilang kalau Ryota ingin berbicara dengan Yuto. Ya walaupun pikiran Yuto itu juga masih kemana-mana cuy. Saat Ryota mau berbicara, ternyata Ryota ini malah berbicara aneh cuy kalau ia cinta kepada Yuto. Yuto yang panik dibisiki oleh Kubaru kalau Kubaru itu telah mencuci otak dari Ryota. Dan Kubaru itu juga bilang cuy ke Yuto kalau kau itu nggak mau dibully lagi, maka perasaan Ryota yang awalnya benci aku ubah menjadi perasaan cinta. Dan bener aja cuy, di antara pembicaraan Kubaru dan Yuto barusan, Ryota bilang kalau ia akan berusaha membuat Yuto mencintainya. Dan ya dikarenakan Kubaru ingin mengadakan pertemuan untuk sesama perempuan cuy, ngebuat Yuto ini ditendang ke rumah Ryota untuk sementara waktu. Jelas dong Yuto panik dengan situasi yang sekarang. Dan tanpa menghiraukan Yuto, Kubaru sedang berkumpul asik cuy dengan boneka-boneka perempuannya. Ya walaupun isinya perkenalan setiap orang dan Kubaru hanya ingin lebih mengenal satu sama lain. Sementara itu keadaan canggung melanda Yuto gitu. Di sini Ryota bilang kalau itu hanya memiliki satu tempat tidur dan sebelum Ryota selesai bicara, Yuto ini nyerobot kalau ia akan tidur di lantai aja cuy. Karena merasa sedikit canggung, Ryota ini menawarkan mie instan kepada Yuto cuy. Dan Yuto juga berterima kasih gitu telah mengizinkan ia menginap. Yang malah membuat Ryota ini ngeblas gitu cuy. Ya Yuto ini cuma bisa bertingkah keheranan doang gitu atas apa yang terjadi. Di sini Yuto kelihatan memikirkan sebuah festival musim panas cuy. Dan ia itu berencana untuk ngajak Kubaru untuk pergi bersamanya. Waduh. Dan ya saat Yuto ini mengajak Kubaru lewat chat, yap Kubaru mau gitu cuy. Yang ngebuat Yuto kegirangan dan meraja. Keesokan harinya saat ia akan pergi bersama, Yuto sedikit gugup gitu. Dan keluarlah Kubaru yang penampilannya beda dari biasanya. Yuto dengan spontan uhuy bilang kalau Kubaru itu kelihatan sangat lucu. Lalu ditampilin Yuto dan Kubaru yang berkencan ke festival musim panas. Karena akan ada pertunjukan kembang api, Kubaru itu ingin membeli beberapa cemilan dahulu gitu cuy. Dan karena kondisinya yang sangat ramai, ngebuat Yuto ini hampir terpisah dengan Kubaru. Akan tapi Kubaru langsung menarik tangan dari Yuto gitu. Dan mereka bergandengan tangan agar tidak saling terpisah. Waduh. Dan ya di situasi yang seperti genre cerita romance seperti ini ya kan, Yuto udah gak tahan dengan perasaannya cuy. Yang langsung aja Yuto bilang kalau dia itu menyukai
Kubaru. Dan Yuto juga berharap gitu di masa depan ia masih bisa pergi bersama Kubaru ke festival yang sama. Serta Yuto nggak akan bisa jatuh cinta selain dengan Kubaru. Wah. Awalnya Kubaru minta maaf cuy, dan di sini gue sedikit terdiam gitu cuy, karena ia itu kosong, dia juga nggak tahu perasaan dalam dirinya, dan ia juga nggak tahu cara mencintai. Cuma dengan kekehnya Yuto bilang kalau itu nggak apa-apa karena ia mencintai Kubaru apa adanya. Lalu Kubaru bilang jika itu bisa membuat Yuto bahagia dengan cara ini, walau Kubaru itu nggak bisa menjanjikan kebahagiaan bagi Yuto, tapi Yuto bisa mencintai Kubaru sebanyak yang Yuto inginkan. Dan ya, manga dari Shihai Shoujo Kubaru-chan udah tamat cuy. Waduh. Ya, walaupun kurang sedikit gebrakan di endingnya, cuma nggak apa-apa lah. Yang penting happy ending dan Yuto masih bisa bersama Kubaru. Jadi ya segitu dulu pembahasan manganya. Gimana menurut kalian? Dari manga yang satu ini kalian bisa komen di bawah cuy. Serta jika kalian memiliki pembahasan manga yandere atau di luar manga yandere ya kan, kalian juga bisa request di kolom komentar. Dan udah gua bahasin manganya sampai tamat. Sekarang giliran kalian buat subscribe channel ini cuy. So gua Ramstaku. Thank you.